Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar cara dari kembali ya. Hari ini kita belajar tentang subtema. Hari ini kita akan belajar tema 6A, subtema 3, pembelajaran ketiga. Silakan anak-anak bisa sambil membuka buku mahirnya halaman 82 ya. Silakan disimak materi yang Bu Guru sampaikan. Anak-anak, perbedaan kondisi geografis suatu wilayah akan berpengaruh pada persebaran hewan dan tumbuhan. Keunikan kondisi geografis di wilayah tertentu menyebabkan adanya hewan endemik atau dengan kata lain hewan khas, yaitu jenis hewan yang hanya ada dalam satu wilayah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lainnya. Silakan kita lihat ya. Asia adalah benua terluas di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Asia memiliki 5 negara yang menjadi rumah bagi spesies penting dan lokal, yaitu Indonesia, Tiongkok, India, Malaysia, dan Filipina. Dari tingginya keragaman hayati tersebut, terdapat beberapa hewan yang hanya ada di benua Asia dan tidak ditemukan di benua lainnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah hewan koala. Hewan koala adalah antelop langka yang hanya ada di Vietnam. Jadi koala ini adalah hewan endemik yang ada di Vietnam. Hewan ini pertama kali diketahui pada tahun 1992 saat tertangkap kamera yang dipasang di Vietnam. Anak-anak bisa lihat ya gambar koala seperti itu. Yang kedua adalah siamang. Siamang itu mendiami hutan hujan tropis di Indonesia, Malaysia, Thailand, bagian selatan. Kera berbulu hitam legam ini terlihat khas dengan kantung gular di tenggorokannya yang berfungsi untuk membuat suara siamang semakin nyaring. Jadi suaranya ini nyaring sekali anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah bekantan. Bekantan ini adalah jenis monyet anak-anak. Monyet ini berbulu, berwarna pirang, dan tersebar di seluruh hutan bakau, rawa, hutan pantai di Pulau Kalimantan atau Borneo. Bekantan jantan memiliki hidung mancung. Bekantan sering disebut dengan monyet Belanda karena hidungnya mancung. Yang keempat adalah orangutan. Nama orangutan itu berasal dari Melayu, dari bahasa Melayu ya anak-anak. Orang dan hutan, yang berarti manusia hutan. Orangutan merupakan primata yang hanya ada di Asia, tepatnya di Indonesia dan di Malaysia. Jadi ini adalah hewan endemik yang ada di Indonesia dan Malaysia. Yang selanjutnya adalah babi rusa. Babi rusa adalah jenis babi liar yang hanya terdapat di Indonesia, yaitu di daerah sekitar Sulawesi, Pulau Togian, Malingi, Sula, dan Buru, dan beberapa pulau di Maluku lainnya. Babi rusa ini memiliki taring panjang melengkung di rahang atas. Ini ya, bagian ini anak-anak ya. Dan tumbuh ke atas menembus hidungnya. Jadi semacam seperti ini ya. Jadi ke atas, taringnya itu ke atas. Yang keenam, anoa. Anoa merupakan hewan endemik Sulawesi, itu ya Indonesia. Tubuhnya mirip dengan kerbau, tapi agak lebih kecil daripada kerbau dan memiliki tanduk yang lurus. Mamalia bertubuh coklat kehitaman ini ditetapkan sebagai hewan yang terancam punah sejak tahun 1960. Kasihan ya anoa, ini sudah sedikit saudaranya. Yang ketujuh yaitu hewan liak.
Ia adalah hewan ternak sejenis sapi yang hidup di wilayah Asia Tenggara. Ia banyak dimanfaatkan sebagai binatang pengangkut dan penarik baja. Bulunya yang tebal membantunya untuk bertahan di iklim dingin. Yang kedelapan adalah takin. Takin itu adalah termasuk hewan yang hanya ada di benua Asia. Persebarannya meliputi seluruh wilayah selatan Himalaya. Meski terlihat seperti kerbau, sebenarnya takin lebih berkerabat dekat dengan kambing dan antelop. Jadi ini sebenarnya spesiesnya kambing ya anak-anak. Selanjutnya adalah hewan panda. Nah, ini hewan yang sangat menggemaskan. Panda atau beruang berwarna hitam dan putih ini adalah hewan asli Tiongkok bagian selatan. Panda adalah hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan ya. Yaitu yang dia sukai adalah makanan adalah bambu. Di samping menjadi hewan yang hanya ada di Asia, panda juga merupakan hewan yang hanya ada di Tiongkok. Selanjutnya komodo. Nah, ini komodo pasti anak-anak sudah tahu kan? Komodo itu adalah hewan endemik yang berasal dari Indonesia. Komodo adalah kadal terbesar di dunia dengan ukuran rata-rata 2-3 meter. Komodo ini dianggap sebagai salah satu hewan purba loh yang masih hidup hingga saat ini. Hewan seperti naga ini hidup hanya di Pulau Komodo, pastinya di Indonesia. Anak-anak, demikian adalah beberapa hewan endemik yang ada di Asia. Anak-anak bisa menulisnya kembali pada buku mahirnya anak-anak halaman 82 ya. Tadi kita sudah membahas tentang hewan-hewan endemik yang ada di Asia. Tadi kita sudah tahu anak-anak bahwa hewan endemik tadi sudah banyak yang mulai terancam punah. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melestarikan ini supaya hewan-hewan tadi tidak punah. Bagaimana caranya? Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara in situ dan ex situ. Apa sih in situ itu? In situ atau pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, pelestarian in situ adalah suaka marga satwa, hutan lindung. Intinya anak-anak, yang dimaksud dengan pelestarian in situ ini hewan atau tumbuhan yang dianggap hampir punah akan dilestarikan di suatu tempat yang memang habitatnya asli dari hewan tersebut. Contoh, kalau di Banyuwangi ada hutan Baluran. Di sana adalah tempat untuk melestarikan banteng. Juga di Taman Nasional. Suaka Marga Satwa. Apa sih Suaka Marga Satwa itu? Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Jadi ada 2. Kalau Suaka Marga Satwa itu melindungi hewan, kalau hutan lindung itu untuk melindungi tumbuhan yang hampir punah atau langka. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya.
Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan langka. Contohnya pelestarian ex situ yaitu kebun botani, taman safari. Anak-anak pernah ke taman safari? Iya, di kebun binatang. Kebun binatang itu kan sebenarnya bukan habitat aslinya tumbuhan atau hewan, tapi di sana dilakukan pelestarian agar hewan yang dimaksud bisa terjaga. Selain dengan pelestarian in situ dan ex situ, kita juga dapat membantu melestarikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada dan hampir punah itu anak-anak. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak membunuh hewan atau mematikan tumbuhan liar. Nah, jadi perburuan hewan itu dilarang anak-anak karena bisa menyebabkan kepunahan. Yang kedua, tidak mempermainkan hewan liar atau mencabut tumbuhan langka. Wah, ini biasanya dilakukan sama anak-anak ya. Nggak boleh. Ada tumbuhan bagus di hutan, diambil, mau ditanam di depan rumahnya. Wah, itu tidak boleh ya. Karena tumbuhan dan hewan langka itu perlu kita lestarikan agar tetap ada dan tidak punah. Yang selanjutnya, sewaktu bertamasya atau berkemah, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan. Tidak membawa pulang hewan atau tumbuhan langka, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Yang keempat, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Anak-anak tahu kenapa? Karena sampah itu bisa berakibat buruk bagi perkembangan hewan dan tumbuhan langka. Jadi anak-anak, kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu tergantung kita sebagai manusia. Jadi anak-anak sebagai makhluk Allah juga harus bisa menjaga hewan-hewan di sekitar kita karena mereka juga makhluk Allah. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan halaman 82 dan 83 ya. Bu Guru tunggu hasilnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.